Jadi untuk kita tidak mendengar firman itu susah, apalagi kalau khotbah gini semua orang pasti dengar karena sound systemnya bagus. Tapi hanya hati yang sungguh-sungguh mencari yang akan menemukan suara Roh Kudus. Praise the Lord, di awal tahun kita melalui Breakfast with God. Kalau Anda tidak bisa mengikuti berhalangan saat itu, Anda bisa saksikan lewat YouTube. Jangan ketinggalan pesan Tuhan dan pengurapan yang benar memulai tahun ini. Dan Breakfast with God kemarin BWG benar-benar diresponi oleh jemaat kita dengan baik. Saya mau baca beberapa surat yang masuk ke gereja dari anak-anak kecil yang berpartisipasi di Breakfast with God saat itu dari anak-anak Eagle Kids. Lucu-lucu, ada yang membuat terharu, membuat tertawa. Salah satunya ini dari seorang voltager, ya, seorang pra-remaja. Tulis begini, Dear GMS for BWG. Dari uang ini saya ingin untuk membangun 1 juta gereja lokal yang kuat. Bukan 1.000 loh, dia tulisannya 1 juta. Satu gede banget visinya ya, lebih gede dari visinya kita. 1 juta gereja lokal yang kuat dan 1 juta murid Kristus. Kalau kita pakai matematika berarti 1 gereja jemaatnya 1 orang. Namanya anak lugu ya, anak itu sungguh-sungguh. Tapi ini membuat saya terharu. Mungkin di sini dia tulisnya kebanyakan nolnya, tapi saya rindu visi ini kita capai. Anak kecil bisa ngerti visi kayak gini. Ini spirit seperti ini loh, penjala ikan dan penjala manusia. Mungkin dia suatu hari bukan pendeta, tapi hatinya itu untuk Tuhan. Dahsyat sekali, ini dari Jambi. Dikirim secara mail, saya mau dapat fisiknya, saya simpan dan saya hargai. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu mengasihiku, menjagaku dan berkati aku. Tuhan Yesus, maafkan aku karena pagi ini di saat orang-orang memberikan semua yang berharga, namun aku gak bisa memberikan apapun di tahun ini kecuali diriku. Maafkan aku ya Tuhan, salam dari anakmu. Saya baca ini saya terharu sekali. Ini intisari persembahan, yaitu mempersembahkan hidup lebih dulu. Saya rasa ini yang membuat Tuhan melihat anak kecil yang punya kerajaan sorga. Tambah satu lagi ya. Yang ini dari Kalista, tetap saya pilih untuk baca. Meskipun menurut saya ini paling beda. Hello Pastor Philip, sering-sering ya ke GMS rooftop. Terus kalau diajak foto jangan kabur. Tanda serunya 2, saya dimarahi anak-anak. Aku nunggu 3 tahun buat foto sama Pastor Philip. Jadi sering-sering ke GMS rooftop. Biar foto bareng, bye-bye BABAY. Lucu-lucu anak-anak itu. Jangan lupa catat di dalam kalender Anda. 26, 27, 28 Juni kita adakan Eagle Kids Conference, bukan hanya untuk anak-anak, orang tuanya juga kita akan adakan acara waktu mereka datang ke sini. Dan kita akan bicara tentang anak-anak ini dan tentang parenting dari sisi ortu. Tapi anak-anak yang datang ke sini nanti ribuan. Karena itu cepat Anda mendaftar, tempat terbatas. GMS jemaatnya sedunia mau ke sini, ke GMS Rooftop nanti. Saya kasih bocoran. Salah satu, nanti ada yang namanya Career Day, di mana anak-anak akan dibantu lihat matematika yang mereka pelajari sekolah itu nanti bisa jadi apa. Nanti kita akan munculkan insinyur kita yang bangun gereja, tapi seorang developer. Dia punya bisnis, tapi dia church builder. Nanti yang IPA, yang biologi, jadi apa? Salah satunya kemungkinan misalnya dokter. Nanti yang bahasa jadi apa? Yang sekolah yang agama bisa jadi apa? Nanti itu kita akan tunjukkan yang namanya Career and Mission Day buat anak-anak. Saya beritahu ya, kalau anak saya masih usia kelas 4 sampai kelas 7, saya kalau tinggal di Afrika, saya terbang khusus datang ke GMS Rooftop. Dan saya tidak akan kabur kalau diajak foto. Anda mesti yang di luar kota, luar pulau ini kan streaming mana-mana, daftar segera. Pendaftaran belum buka, tapi sekali buka tolong direbut. Segera masukkan nama Anda. Segera dapatkan aksesnya untuk ke sini. Oh haleluya. Seharian ini saya beri judul Business Breakthrough karena saya pedulikan pekerjaan jemaat. Di tahun di mana semua orang berkata ekonomi lesu, saya mau percaya mujizat Allah untuk pekerjaan Anda. Di tahun berkat internasional ini I want to believe very far, sangat jauh
untuk Anda. Karena itu kita tidak boleh abaikan, ada prinsip-prinsip berkat dalam Alkitab yang harus kita discover dan temukan. 5 kali ibadah, isi tabung panahmu penuh, jangan kehilangan satu. Kita sekarang masuk ke ibadah ketiga, menunya keluarkan semua dulu, yaitu judulnya penjala ikan dan manusia. Mari kita baca Lukas 5 ayat 1 sampai 11, ayat per ayat saya bacakan, siap-siap mencatat. Penjala ikan menjadi penjala manusia, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya. Sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua-dua perlu, penjala ikan dan penjala manusia. Karena sebagian besar di antara jemaat, di dalam gereja kita 99, berapa persen, Anda semua di marketplace. Hanya 0, sekian, nggak sampai 1%, full timer. Berarti Anda itu 1 biji dibagi 2. Jangan 50-50 dalam pekerjaan, 50% dalam pelayanan. Pengabdianmu harus 100, 200%. Sedangkan kami full timer hamba Tuhan ini betul-betul hangus untuk Kristus. Kami pengabdiannya bukan 200%, 1000%. We have no life. Sungguhan, kami itu seperti tidak punya kehidupan. Kaulah kehidupan kami. Ruang gerak kami itu terbatas, mau kemana, mau ngapain itu selalu mikirkan jemaat. Anda tidak usah begitu. Tapi Anda harus sungguh-sungguh. Penjala ikan dan penjala manusia adalah panggilan yang lebih umum. Sedangkan Petrus nantinya menjadi pendeta penuh, Tuhan berkata, "Kamu nanti tidak akan menjala ikan lagi, kamu akan menjala manusia." Ini nggak relevan to all of you. Sebagian besar Anda bagi sebagian besar Anda tidak akan relevan. Karena Anda tetap selamanya sampai mati akan menjadi penjala ikan plus penjala manusia. Dan kalau Anda tahu bahwa hidupmu itu dibagi separuh, jangan pekerjaan itu setengah-setengah. Pelayanan juga harus sungguh-sungguh. Saya panggilannya 100%. Ya. Saya panggil 100%, Tuhan tuntut sungguh-sungguh, Anda sudah difur sama Tuhan Yesus, kasih cuman 50% penjala manusia. Jangan kau asal-asalan dalam pelayanan dan ke gereja. Misalnya kalau kaki Anda tinggal 1, tolong diperkuat. Kalau tangan Anda tinggal 1 tuh lengan, gunakan, latih. Apalagi kalau yang tersisa hanyalah tangan kiri, pastikan dia juga bisa mengerjakan pekerjaan tangan kanan. Karena itu saya nggak tahan kalau melihat jemaat tidak sungguh-sungguh dalam pelayanan, tidak sungguh-sungguh dalam CG, keibadah juga nggak sungguh-sungguh. Karena apa? Tuntutan Tuhan untukmu itu hanya tinggal separuh. Separuh lagi udah hangus di tempat kerja. Janganlah main-main dengan iman. Paham maksud saya ya Bapak Ibu? Dalam pekerjaan juga jangan kita itu setengah-setengah. Kita tahu loh, kita tuh mengorbankan pelayanan supaya kita bisa kerja. Harusnya waktu yang sama bisa dipakai untuk nginjili dunia, Anda cari nafkah. Jangan tanggung. Sungguh-sungguh di dunia kerjamu. Lakukan itu untuk Tuhan.
ubahkan pekerjaan Anda, karir Anda itu menjadi semacam pelayanan terhadap Tuhan. Apa yang kau lakukan di sana harus memuliakan Tuhan. Gara-gara ini loh, aku gak bisa hidup setiap hari di gereja. Kalau saya sih setiap hari hidup di gereja, saya ngantornya di gereja. Mitosnya kan gini, ya karena sana kan full timer ya harus sungguh-sungguh lah. Oh salah. Kami yang serahkan semuanya ini, kami kalau mau jadi seperti Anda, setengah menjala ikan, setengah menjala manusia juga bisa loh. Saya gak kalah loh sama Anda. Saya juga punya skill-skill lain kalau saya tidak di dalam ministry. Saya ngerti seni. Ya ngomong gini kayak orang gila ya, maafkan saya kalau saya seolah-olah menyombongkan diri atau membual. Tapi saya berhak kalau memang sana bisa membanggakan sesuatu, supaya Anda tahu bahwa kami ini tidak harus 100% dalam ministry kalau kami mau. Karena kami ini dikorbankan dan ditumbalkan untuk Anda. Sebenarnya saya dengan Anda 11-12, saya juga bisa yang Anda bisa lakukan. Saya kalau hari ini mau bisnis saya juga bisa. Saya tidak bodoh-bodoh amat. Saya ngerti gimana manage manusia. Ngerti seni. Multilingual. Saya bisa bicara beberapa bahasa. Lancar bicaranya. Saya bisa, minimal saya mau jadi guru ngajari Inggris saya juga mampu. Saya kalau mau setengah seperti Anda, maafkan saya bahasanya agak kasar. Mau separuh-separuh sama Tuhan seperti Anda. Sorry ya. Kok gitu ya? Saya juga bisa. Karena itu sana yang sudah separuh-separuh, setengah-setengah sama Tuhan. Tolong 100% dalam setengahnya. Yang sungguh-sungguh. Kalau di dalam gereja yang sungguh-sungguh dalam kerja. Jangan tanggung jadi orang Kristen. Paham maksud saya? Nangkep gak? Ini gak dimarahin, udah saya dimarahin sama pastornya. Bukan. Ini namanya tongkat gembala, tapi hari ini saya kasih gada dulu sebelum saya kasih tongkatnya. Karena kasih, saya beri rotan rohani supaya kita mengerti hari ini untuk sungguh-sungguh di tahun 2025. Karena kami sebagai hamba Tuhan, kalau kami mau hanya menjadi penjala ikan plus penjala manusia, tidak 100% penjala manusia saja. Hidup kami mungkin lebih mudah, tidak dituntut seperti ini oleh dunia atau oleh manusia. Tidak enak jadi 100% penjala manusia, karena besar tuntutannya, hilang privasinya. Karena itu kalau Anda masih bisa menjala ikan, sungguh-sungguhlah dalam pekerjaan. Dan saat Anda bisa menjala manusia, Anda bisa take a break dari fishing industry, Anda bisa melayani ministry, please jangan sia-siakan, tolong ditelan itu MSC 1-3 dalam satu hari. CG jangan bolong-bolong, karena kuotamu tidak banyak, tinggal separuhnya lagi udah hangus di dunia kerja. Please jangan santai di gereja. Yang benar-benar jangan main gereja-gerejaan, jangan cuman datang ke gereja hanya jadi jemaat biasa. Oh my, jangan. Kakimu tinggal satu kok, tanganmu tinggal satu kok. Kok dibuat istirahat? Justru harus sungguh-sungguh ya kan? Amin ya Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama berjabat tangan. Bisa tangannya jabat dari jauh sama saya. You dan me, Anda dan saya janji sama-sama kita 100% untuk Tuhan, sama-sama sungguh-sungguh di tahun 2025. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, selesai. Lanjutkan ayat 1 sekarang saya jelaskan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yakini dulu di ayat pertama bahwa dunia tidak berputar dan berporos pada bisnismu. Yesus pemilik langit dan bumi ini punya kepentingan. Yaitu dia ingin memberitakan firman sampai ke ujung dunia. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Cerita dunia ini adalah orang berdosa yang mencari juru selamatnya. Dan kita ini terjepit di tengah dalam dagang dan usaha kita. Dunia itu tidak berputar pada poros kepentinganku, ambisiku, keinginanku, dan bisnisku. No. Kita ini figuran dalam konteks itu kalau dibandingkan dengan rencana Allah yang lebih besar daripada perusahaan kita. Atau daripada profesi kita. Kita itu terjepit di tengah di antara Tuhan yang sedang menjangkau manusia dan manusia yang mencari Allah. Kita itu berada persis di tengah-tengah seperti hari itu Petrus dan perahunya tiba-tiba ditemukan di tengah-tengah
interplay di tengah-tengah arus antara Allah dan manusia. Tiba-tiba perahunya pas ada di sana. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. All history sepanjang sejarah dunia ini akan berujung di kiamat. Apapun juga kondisi pekerjaanmu, hidupmu, semua ini menuju ke satu titik kedatangan Tuhan. Jadi saya melihat cerita dunia ini tidak ada saya di dalamnya. Saya melihat cerita dunia ini antara Allah dan orang berdosa. Tuhan yang ingin mereka diselamatkan. Dan orang berdosa yang tersesat hendak mencari jalan keluar. Saya caught in the line of fire, bahasa Inggrisnya. Seperti kalau di dalam perang orang tembak-tembakan, tiba-tiba kita ada di tengah-tengah tembak-tembakan itu. Seperti papa mama kalau lagi gegeran, tiba-tiba anak ada di tengah-tengah meja itu tidak berani berkutik. Papa mama lagi gegeran. Anak tertangkap, terjepit di tengah antara ayah dan ibunya yang sedang emosian. Saya melihat hidup kita semua dan bisnis pekerjaan profesi kita itu tertangkap di tengah-tengah rencana keselamatan Allah bagi dunia. Kalau Anda dan saya tidak bisa lihat itu, dan kita belum bisa melihat kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kalau hidup kami sebagai hamba Tuhan yang 100% penjala manusia, bukan penjala ikan. Kami angkat tangan. Bodoh-bodoh kami. Kok kami waktu itu mau? Tapi menyesal juga percuma sekarang. Tidak boleh orang membajak itu menoleh ke belakang. Suatu hari dulu Yesaya 6 terjadi dalam kehidupan kami ini. Yang full timer. Ini aku. Utuslah aku. Karena kami dengar suara Tuhan dulu. Siapakah yang dapat pergi untuk kami? Siapakah yang dapat kami utus? Lalu Yesaya katakan, here I am, send me. Tahu gitu saya doanya, ini aku, utuslah dia. Waktu kami mengangkat tangan, Pastor Yohanes berkata, ini aku, utuslah aku. Dipilih sama Tuhan, ditumbalkan. Kami pun bukan lakon. Dalam rancangan Allah bagi bumi ini, we happen to be caught in the line of fire. Kita tuh dilahirkan lalu masuk ke arus Yesus, entah gimana ketemu sama orang-orang Kristen, bawa Injil ke kita, lalu kita diubahkan, lalu kita tuh berada di tengah desang-desing keselamatan dan pemberontakan manusia yang mau tetap binasa. Dan Tuhan yang mengusahakan keselamatan mereka, desang-desing ini, ada orang seperti kami, mendengar suara Tuhan, boom, yang lainnya belum dengar nih, kayak Paulus itu kan rebah, kelihatan terang, tapi orang-orang yang beserta dengan dia tidak melihat apa-apa. Mereka hanya mendengarkan suara. Ngung, kayak di akuarium gitu. Kalau orang dalam air dengar suara dari luar. Yang dengar suara jelas cuma Paulus. Paulus, kenapa engkau menganiaya aku? Kami itu kebetulan oleh kedaulatan Allah dengar suara Tuhan. Dan kedengaran waktu itu dalam versi kami yang berbeda-beda. Siapa yang dapat kami utus? Siapakah yang bisa pergi untuk kami? Allah Trinitas berbicara ke dalam jiwa kami. Saat itu Pastor Yu, Pastor Moro, angkat tangan dengan versinya sendiri dan pengalaman yang berbeda-beda. Ini aku, utuslah aku, boom, dipilih. Kami pun bukan lakonnya. Kami bisa ada di ministry hari ini itu karena kami tertangkap basah di tengah desang-desingnya. Antara Allah yang mau lari, antara manusia yang mau lari dari Allahnya dan Allah yang mengejar mereka. Lalu di sana tiba-tiba, coba Anda lihat, di sana terdapat perahu Anda. Terjepit di tengah seperti saya dan seperti kami. Dapatkah Anda sadari di situ terdapat dunia kerja Anda? Anda ditemukan di tengah desang-desing itu pula. Perahumu ada di situ, sedang parkir. Bisakah Anda melihat bisnis dan profesi Anda itu masuk dalam panggilan Allah dan rencana Bapa untuk dunia? Can you see it? Can you see it? Dari sini kita semua tahu bahwa none of us, tak seorang pun di antara kita adalah lakonnya. It's always about Jesus. And always about the souls of men. Selalu tentang Yesus dan selalu tentang jiwa-jiwa yang terhilang. Kita itu tertangkap di tengah. Saya lahir tahun 74, Anda lahir tahun berapa? Saya ketangkap di arus Yesus, khususnya waktu tahun 92. Dan saya masuk di dalam jalannya Tuhan. Ini aku, utuslah aku.
Kalau dapatkah Anda melihat perahumu ada di tengah-tengah ketika Yesus mau beritakan firman? Gak ada tempat untuk bisa melabuhkan kakinya untuk pergi ke agak jauh supaya semua sound systemnya kedengaran. Tiba-tiba di sana jemaatnya semua udah banyak sekali berbondong-bondong, haus kami ingin mengenal pribadi Allah. Tiba-tiba di ayat 2, ia melihat 2 perahu di pantai, tapi pantai nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Tiba-tiba ada 2 perahu, katakan 2 perahu, di tepi pantai itu. Saya ingin Anda untuk imagine, untuk bisa membayangkan hidup Anda dan pekerjaan Anda itu adalah salah satu dari perahu itu. Can you see that? Kok bisa ya? Aku tuh hidup di zaman seperti ini. Waktu terjadi kerusakan di dunia dan kebangunan rohani, gonjang-ganjing luar biasa di Amerika, contohnya zaman Biden, sekarang zaman Trump. Reverse-nya zaman dulu orang-orang yang bicara apa-apa tentang homoseksual itu ketakutan, sekarang yang transgender ketakutan. Kita tuh berada di tengah-tengah semua kegilaan dunia. Dan bersama dengan itu kita tuh berada di dalam dunia yang ada hawa kebangunan rohani juga. Dan perahuku bisa ada di situ pas aku hidup di zaman itu. Saya kenapa ngomong ini, apa hubungannya dengan pekerjaan Anda? Sekali lagi, hari ini bukan seminar bisnis. Kalau Anda mau tahu tentang F&B, saya tidak tahu apa-apa tentang F&B. Kalau Anda mau tahu tentang mesin, saya tidak tahu apa-apa. Anda lebih kenal bidang usahamu. Lebih baik ke pameran yang tepat. Tapi hari ini saya ingin mentranslate untuk menerjemahkan secara rohani pikiran Allah. Di mana Anda bisa melokasikan pekerjaan Anda dalam rencana Tuhan. Gimana Anda bisa masukkan itu ke GPS-nya Tuhan. Sebelum nanti ada namanya divine connection atau koneksi ilahi. Kalau Anda tidak bisa lihat gambar besarnya, bagaimana bisa dikonekkan? Ketika satu lokasi itu didaftarkan, perubahan atau pergantian jalan, dulunya itu 2 arah, sekarang jadi 1 arah. Itu kan semua harus masuk, supaya nanti pengguna apps-nya tahu, nggak salah jalan. Untuk Anda dikonekkan, Anda harus masuk dalam lokasinya. You have to locate your job in the map of God. Anda harus bisa melokasikan pekerjaan Anda. Toh sebagian besar hidupmu itu akan habis di situ. Itu harus dialokasikan di dalam GPS-nya Tuhan. Baru setelah itu Tuhan akan konekkan. Divine connection don't come unless you find your calling first. Pada waktu saya berkata iya pada Tuhan, ini aku, utuslah aku. Satu-satu masuk pada tempatnya dalam hidup saya. Ketemu jodohnya, ketemu ini, ketemu itu. Tiba-tiba masuk, klek. Tuhan itu tidak bisa dipermainkan. Kalau kita tidak bisa menghargai dan menerima dan mengakui panggilan Tuhan dulu, Tuhan tidak akan mempertemukan kita. Kita tidak akan ketemu sama apa dan siapa yang Tuhan hendak pertemukan. Divine connection itu tidak terjadi otomatis tapi semi otomatis. Otomatis terjadi dari sisi Tuhan dalam pekerjaan Anda. Tetapi kita harus mengerti dulu, I have a calling. Aku punya panggilan. Pekerjaanku ini aku bisa melihat dalam panggilan Allah. Baru setelah itu ada namanya koneksi ilahi. Nah ini penting untuk kita masuk ke dimensi breakthrough terobosan yang datangnya dari Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ingin Anda membayangkan bahwa hidup Anda, pekerjaan Anda, itu adalah salah satu dari 2 perahu itu. Di mana Yesus sedang punya misi bagi dunia. Bukan berarti Anda tinggalkan perahu itu jadi pendeta, karena itu bukan panggilanmu. Sebagian besar di antara Anda itu bukan panggilan Anda. Tapi dapatkah Anda melihat maksud Allah di balik itu? Di balik perahumu itu ada di situ. Kebetulankah perahu Petrus ada di sana hari itu? Saya rasa tidak. Mari kita lihat mujizat yang akan dia alami nanti. Ayat 2, ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Konteksnya ini kurang bagus. Kenapa? Karena itu waktu masa-masa down dalam karirnya Petrus. By the way, supaya kita tahu, sepanjang malam mereka berusaha memancing dan menjala, tidak mendapat 1 ikan pun, bahasa saya 1 plankton pun tidak dapat dia. Jangankan ikan. Makanan ikan aja dia nggak dapat.
Dan dia telah turun dan sedang membasuh jalannya. Tetapi kalau orang itu bisa melihat rencana Bapa yang ajaib dan bisa menemukan panggilannya dalam pekerjaannya, bisa menemukan panggilan ilahi dalam pekerjaannya, dia bisa hatinya itu purpose driven, bisa menemukan tujuan Tuhan di dalam pekerjaannya. Bagi orang itu, downtime bahasa Inggris dulu sama dengan prep time. Makanya itu ada ayatnya di kitab Amsal, bagi orang fasik, malapetaka mereka akan menghancurkan mereka. Tapi kemalangan orang benar banyak, namun Tuhan meluputkan dia dari semuanya. Pahami ya, kita semua punya masa down. Omsetnya lagi down, kesehatan lagi down. Bagi orang yang jalan dalam rencana Bapa, dan dia tahu panggilan hidupnya, dan dia taat di sana, dia berjalan dengan purpose, atau dengan tujuan ilahi, maka setiap downtime itu tidak akan menghancurkan dia. Downtime itu ternyata adalah prep time. Masa-masa down adalah masa-masa persiapan ilahi dalam hidupnya. Tapi perhatikan orang-orang, baik anak muda yang masih sekolah atau orang-orang yang sudah berbisnis. Downtime mereka itu tanpa purpose, tidak ada tujuan. Sehingga mereka itu seolah-olah hanya mengalami regress atau kemunduran. Dan kemunduran mereka tidak akan bisa retrieve, tidak akan bisa restorasi, tidak akan bisa memulihkan kemajuan apa-apa. Kemunduran mereka itu kutukan. Tapi kalau kita mengerti panggilan kita dan kita submit tunduk sama Tuhan, orang yang tunduk sama Tuhan itu dipelihara oleh Yang Maha Kuasa. Downtime-nya kami, kita-kita yang mengalami kemunduran seolah-olah, itu ternyata akan membawa kita ke oktav lebih tinggi nanti. Dan itu enggak bahasa Pastor Yudi nih, enggak ostos mastis. Yang di Kalimantan itu enggak otomatis. Ternyata kemalangan orang benar dan kemalangan orang fasik nampak luarnya shell atau nampak luarnya packagingnya sama, tapi kontennya beda. Yang satu Allah punya rencana, yang satu Allah tidak punya rencana apa-apa untuk orang itu. Ya sudah, itu sudah. Ya kamu sudah kehilangan satu kesempatan. Hangus sudah. Tuhan tidak punya rencana untuk orang itu. Karena orang itu tidak menghargai, tidak bisa menemukan panggilannya. Dia tidak bisa melihat bahwa Allah memanggil hidupnya untuk sesuatu yang lebih tinggi. Dan dia tidak berjalan dalam rencana Bapa. Dia hanya berjalan dalam rancangannya sendiri. Jadi orang-orang yang mengalami downtime, yang mengalami downtime tanpa mengerti panggilannya, orang itu hanya merugi. But not so. Ternyata waktu masa downtime, pada waktu suatu setback terjadi bahasa Inggrisnya, ternyata itu adalah masa setup. Siapa sangka para rasul murid-muridnya itu semalaman menebar jala. Nggak dapat ikan. Tuhan izinkan. Mereka duduk, saya bisa bayangin mereka itu lesehan di pantai yang ada pasirnya. Tapi karena nelayan-nelayan ini sudah pekerja keras, jadi kulitnya udah tebal, jadi nggak takut dengan batu tajam-tajam. Mereka duduk dengan nyaman dan mereka itu memperbaiki jalannya. Saya bisa bayangkan sebelum Yesus panggil mereka dan berkata, bolehkah aku pinjam perahumu? Mereka itu sudah memperbaiki ujung-ujung jala yang koyak. Ternyata Tuhan itu secara daulat tanpa bahkan orang yang bersangkutan menyadarinya, mengizinkan masa downtime itu untuk mereka renovasi, untuk mereka meremajakan jalannya. Sebab sebentar lagi tangkapan terbesar dalam hidup mereka akan terjadi. Allah itu punya rencana bagi orang-orang yang berjalan dalam rencananya. Allah itu punya rencana dan rancangan indah bagi orang-orang yang menemukan panggilannya. Yang bisa melihat dirinya di map atau di GPS-nya Allah. Orang seperti itu tidak bisa terus-menerus dibawa. Kalau Tuhan bawa dia ke bawah, itu untuk dia mengencangkan jalannya. Kalau Tuhan bawa dia ke setback, kemunduran, itu untuk bisa melaju seperti pir yang ke bawah, lalu menjulang ke atas lagi. Seperti ketapel yang ditarik ke belakang hanya untuk melaju pesat ke depan. Hari itu tanpa disadari, Petrus dan kawan-kawannya mempersiapkan jalannya untuk penangkapan yang terbesar. Karena itu jangan pernah Anda kecewa kalau omset Anda turun. Jangan takut, jangan khawatir. Khawatir dan takutlah kalau hubungan dan persekutuanmu dengan Tuhan longgar. Jangan pernah gentar kalau jalamu yang longgar. Kalau hubunganmu dengan Tuhan erat, justru ini waktunya mempererat barisan. Saya tidak pernah takut dengan apa hasil tangkapan di luar.
Saya tidak pernah akan menilai keberhasilan saya dari panen yang saya alami hari ini. Tapi saya selalu bertanya pada diri sendiri, apa yang kutaburkan hari ini dalam hidupku? Apakah aku menaburkan kebenaran? Apakah aku menaburkan Roh Kudus atau kedagingan? Apa yang dari Roh Kudus atau dari daging saya? Apakah saya menaburkan kebencian atau menaburkan kasih Tuhan? Kebenaran atau hanya opini manusia atau hanya pikiran saya dan pengertian saya yang terbatas? Saya tidak pernah takut. Hari ini kalau saya belum panen, belum nuai, saya tidak khawatir. Saya akan berkaca dengan Tuhan. Is my relationship all right with God? Dan apa yang saya taburkan sekarang? Kalau yang saya taburkan sekarang semuanya adalah firman, meskipun belum saya lihat tuaian atau melihat hasil akhirnya, I don't worry. Sebab apa yang kutaburkan kalau itu firman, firman tidak akan kembali sia-sia. Percaya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya ingin Anda untuk mengerti sesuatu bahwa masa-masa sepi misalnya dalam bisnis, omset turun, itu bisa jadi adalah masa-masa koreksi yang luar biasa, masa evaluasi, masa Anda self-discovery menemukan sesuatu dari Roh Kudus. But not so bagi orang-orang yang dihukum Tuhan, karena menjauh. Sorry, kalau orang-orang begitu, masa mundurmu, masa downmu, masa bergesermu, masa downmu itu nggak ngasilin apa-apa. Berbuah pada musimnya, ini musim juga bukan dari Tuhan, cepatlah bertobat dan berbalik karena masa downmu ini, it will result in nothing. Seperti usaha menjaring angin pengkhotbah katakan. Kenapa? Karena hatimu menjauh dari Tuhan. Tapi kalau hati kita mendekat pada Tuhan, belum terjadi mujizat, don't worry, maju terus. Tapi saya suka sekali melihat Petrus. Petrus ini waktu dipanggil seperti Elisa, waktu dipanggil dia sedang membajak dengan 12 pasang ekor lembu dengan... Itu luar biasa. Ini orang yang kerja. Petrus ini Tuhan suka. Waktu dia lihat, meskipun pilihan Tuhan atas hidupnya itu semua daulat. Semua itu kasih karunia. Bukan karena suatu merit atau suatu jasa atau suatu kelebihan dari sisinya. Sisi sang manusia. Tapi Tuhan tetap memperhitungkan hal-hal baik yang ada di dalam kita. Hal-hal yang menyerupai gambar dan rupa Allah. Dan Tuhan juga bisa memilih kita berdasarkan kekuatan-kekuatan itu. Jangan terlalu kita membanggakan kelemahan kita juga. Ada kekuatan-kekuatan kita yang datangnya dari Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh dengan hal itu, Tuhan juga bisa pilih kita gara-gara itu. Kekuatan daripada Petrus adalah orang ini sekalipun nganggur gak dapat ikan. Coba kalau Anda baca di ayat 2, dia terus gak kecewa pulang ke rumah lalu tidur siang. Dia malah turun dan membasuh jalannya. Kalau membasuh jalannya itu artinya fix his net. Bukan hanya membasuh dicuci, tapi dibersihkan dari mungkin partikel-partikel yang bisa mengganggu nanti ikan masuk ke situ. Atau yang longgar-longgar, dipererat, ditali lagi berapa kali. Petrus tidak nganggur, dia turun dan membasuh jalannya. Ada kekuatan-kekuatan pada Petrus yang membuat dia akhirnya dipilih Tuhan menjadi penjala ikan yang dahsyat dan penjala manusia yang sama dahsyatnya. Orang ini rajin. Bahkan ketika dia gagal pun dia lakukan cari sesuatu untuk mengisi waktunya dengan perkara-perkara berguna. Kalau ikan tiada, ya udah fokusku terpaksa kepada jala. Maka dia otak-atik jalannya supaya jalannya itu bisa jadi bagus. Tidak ada kepasifan dalam Petrus, makanya Petrus ini kelebihannya juga adalah kelemahannya. Petrus yang sangat aktifnya pada waktu Yesus berubah rupa, transfigurasi di gunung itu. Petrus itu malah justru latah. Lebih baik orang latah daripada orang bisu secara rohani. Orang latah bunyinya begini, Tuhan, biar aku bikinkan kemah satu untuk you, satu lagi untuk Musa dan satu lagi untuk Elia. Tuhan gak jawab loh, malah tiba-tiba kepalanya masuk ke awan, inilah anakku yang kukasihi, Bapak berbunyi, dengarkan dia. Tuhan tidak tegur Petrus. Tuhan suka orang yang aktif dan proaktif. Petrus itu orang yang aktif dan proaktif. Dia tidak pulang dan mengasihani dirinya dan meratapi nasibnya. Gak ada ikan, terpaksa gua otak-atik jala. Tuhan lihat itu. Akhirnya Tuhan berkata dari semua perahu yang ada 2 di situ, dia ngomong sama Petrus, hei kamu, Tuhan suka orang rajin. Boleh gak aku naik ke perahumu? So good ya. So good. Saya ingin Anda melihat sesuatu. Bahwa waktu dia lagi sepi dagangannya, justru Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu untuk kemudian hari dalam hidupnya. Miliki sifat ini. Tangan rajin membuat kaya, kata Alkitab. Meskipun Tuhanlah yang membuat kaya, susah payah. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Tapi jangan jadikan alasan kaya miskin sebagai jangan jadikan itu alasan untuk Anda tidak bekerja. Kalau Anda bekerja, dagangan sepi,
do something. Ask God for wisdom. Tuhan tidak tentu bicara dari sorga langsung ada suara. Tapi tiba-tiba di hatimu ada kerinduan dan keinginan. Ikuti itu. Kalau itu perkara berguna, perkara-perkara yang baik, ikuti. Dan waktu dia turun, dia membasuh jalannya. Petrus memaksimalkan waktu nganggurnya. Toh tidak ada dagangan, tidak ada ikan bisa dijual. Dia sudah berusaha itu tidak tanggung semalam-malaman. Tapi dia tetap lakukan sesuatu. Jangan nge-game melulu. Dan jangan scrolling kayak begini-begini. Itu nggak ada gunanya. Karena Tuhan sekalipun bisa terima kita apa adanya. Jangan kasih Tuhan ala kadarnya. Kasih Tuhan reason, alasan to choose you. Saya ngomong gini melawan hukum kasih karunia. Kasih karunia tidak ada dari sisi kita. Merit atau jasa. Namun demikian saya harus ajarkan pewahyuan ini. Saya rasa Roh Kudus hendak berbicara. Sekalipun Tuhan punya pilihan itu atas kita itu kasih karunia. Kita juga punya pilihan. Tuhan dari sisi Tuhan itu Tuhan punya pilihan. Dari kita juga punya pilihan. Kalau kita disuruh pilih rajin atau malas, pilih rajin. Kalau disuruh mengeluh atau bersyukur, pilih bersyukur. Kalau disuruh nganggur atau aktif, suruh pilih aktif. Di dalam pelayanan, suruh kita dipilih, kita punya pilihan untuk maju atau tidak berbuat sesuatu jadi jemaat biasa, pilih maju. Kalau kita kalau kita berdoa, punya pilihan berdoa atau hari ini bolong saat teduh, pilih berdoa. Kalau kita punya pilihan untuk datang tepat waktu atau terlambat, pilih datang tepat waktu. Sekalipun kasih karunia itu pilihan Allah, tidak ada dari sisi kita jasa. Tapi don't forget, manusia punya free will choice atau punya hak bebas. Choose what pleases God's heart. Pilih apa yang menyenangkan hati Tuhan. Karena pilihan-pilihan hidup kita, percaya nggak? Ini tidak melawan hukum kasih karunia. Tapi ini pun adalah suatu wujud kasih karunia kalau Tuhan peringatkan. Pilihan kita itu seperti memberi Tuhan alasan untuk memilih kita. Jangan scroll-scroll gitu. Jangan buang waktumu. Pakai waktumu untuk membasuh jalamu. Saya curiga hari itu Yesus memilih untuk naik ke perahu salah satu yakni perahu Petrus. Karena Yesus melihat berapa menit atau setengah jam sebelumnya merhatikan nelayan satu itu. Yang lainnya gelimpang. Dia terus basuh jalannya. Dia berkata, aku mau ini jadi penjala manusia. Kita lihat ayat yang ketiga. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu yaitu perahu Simon dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Perhatikan dia naik yaitu ke perahu Simon. Betul kan kecurigaan saya? Dia pilih perahu siapa? Simon. Setelah selesai berbicara ayat 4. Ia berkata kepada Simon. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Saya ingin memperkenalkan Anda satu dimensi lagi yang Anda bisa terapkan di dalam pekerjaan dan bisnis Anda, di dalam dunia karir Anda. Coba lihat ayat 4. Setelah selesai berbicara atau setelah Yesus berfirman, ia berkata kepada Simon alias ia bersuara. Selalu jadi orang Kristen itu lebih dalam lagi ku rindu kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Jangan pernah kita itu puas hanya sampai ke permukaan yang dangkal. Kita perhatikan di sini ada kunci kerajaan. Setelah selesai Yesus berfirman, ia bersuara kepada Simon. Bedakan antara khotbah dan suara atau rema. Makanya ada ayat di kitab Mazmur berkata, orang yang menyelidiki firman memperoleh keajaiban. Anda baca itu Mazmur 119. Orang yang melihat, mencari firman, Tuhan singkapkan keajaiban. Jadi perbedaannya antara dengar khotbah dengan mempersiapkan how you receive God's word, menentukan how much you shall receive it. Karena itu saya tidak pernah dalam hidup saya berhenti sampai mendapat firman. Tapi saya dapat firman logos, firman Allah. Tapi saya menanti-nantikan, mencerna dan merenungkan sampai saya dapat suara. Yang saya cari adalah suara Tuhan. Karena kuasa tidak terjadi saat kita hanya dengar firman secara general. Tapi waktu firman itu menjadi suara di dalam diri saya, power happens. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon,
bertolaklah ke tempat yang dalam. Firman untuk semua, termasuk untuk koleganya. Tapi suara hanya satu. Kepada Simon bunyinya begini, bertolaklah ke tempat yang dalam. Tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Mengapa Bapak Ibu Saudara, ada orang yang meniru orang lain tidak bisa dapat berkat yang sama karena Tuhan tidak pernah bersuara sama orang itu. Karena itu jadi orang Kristen harus bertolak ke tempat yang dalam. Ini adalah kunci kerajaan. Saya selalu tekankan bahwa saya tidak pernah puas sampai mendengar khotbah. Kadang-kadang kalau saya dengarkan satu khotbah, apalagi zaman dulu ya saya masih sering dengar khotbah, sekarang malah lebih sering khotbah. Saya kadang-kadang dengarkan itu berkali-kali sampai ada rema yang saya terima karena kuasa itu direma. Kuasa itu direma. Coba ya, meskipun kita punya story, cerita. Misalnya Petrus berjalan di atas air. Cerita itu akan memberi kita pelajaran-pelajaran rohani yang berharga dan menginspirasi kita juga untuk percaya. Tapi suara jalanlah kemari itu hanya pada Petrus. Sekalipun itu ada di Alkitab, kalau Anda coba nanti jangan ke laut terlalu dalam, terlalu jeru, coba swimming pool. Coba pakai ayat itu Anda baca. Terus coba Anda cemplungkan kaki Anda, injakkan ke swimming pool. Saya tanggung, saya jamin Anda tenggelam. Karena itu firman untuk semua, tapi suara untuk jalan ke atas air hanya pada Petrus doang. Hanya Petrus doang. Banyak orang Kristen bisa sampai pada taraf terima firman, tapi nggak sampai mendengarkan suara Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk. Karena kita itu terlalu cepat. Karena kita itu terlalu tergesa-gesa waktu dalam hadirat Allah. Dan perhatian kita gak penuh. Karena kita seperti itu, Tuhan itu gak akan, belum sampai bersuara, kita sudah pergi. Bapak Ibu Saudara, ada suatu pesan di sini. Yaitu di dalam dunia kerja Anda, pergumulan yang Anda alami itu, saya yakin God will speak to you. And when He does, you are going to see His mighty work. Kadang-kadang untuk saya mendengarkan suara Tuhan itu tidak seperti orang mendengarkan suara sesamanya. Mendengarkan suara Tuhan itu kadang-kadang belum terjadi sampai kita tuh sungguh-sungguh menenangkan diri. Kadang-kadang suara kita itu jauh lebih ramai di dalam sini, bisingnya, opini. Ada waktunya kalau saya itu di titik-titik tertentu kilometer berapa di hidup saya perlu mendengar suara Tuhan lagi. Sekalipun tiap hari saya merenungkan firman-Nya, saya mengasingkan diri. Puasa juga salah satu alternatif. Puasa itu bukan gak makan, puasa itu tenang. Aku gak pikirannya ke makanan melulu jam berapa nih, sudah waktunya makan. Bukan, tapi mikir. Pikirannya itu tertuju kepada Tuhan sampai lupa makan. Ceritanya gitulah puasa. Kadang-kadang saya pergi ke tempat yang jauh. Kenapa Yesus kalau berdoa itu satu lemparan batu jauh. Di Getsemani. Yesus loh anak Allah kurang peka apa? Tidakkah bisa mendengar suara Bapa di mana saja? Tapi Yesus dalam keberadaannya sebagai manusia, yang juga diisi dengan berbagai kesibukan, distraction dan gangguan. Dia perlu satu batu lemparan jauhnya untuk konsentrasi di Getsemani. Kadang-kadang saya sendiri secara pribadi, saya perlu mengasingkan diri. Tuhan tidak bersuara sampai saya tutup pintu saya sendiri sama Tuhan. God will not speak to you. You only know some scriptures. Kita cuma tahu beberapa ayat-ayat aja, mungkin bisa kutip logika ada di otak kita. God shall not speak about your situation. Ketika engkau bertolak ke dalam, atau ketika setelah Tuhan selesai berfirman pada kerumunan, di situ Petrus mendengarkan suara Tuhan bagi dirinya. Yesus bersuara kepada Simon bunyinya, Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Itu kalau Yohanes ikut-ikutan, tidak akan alami, karena Tuhan tidak ngomong itu ke Yohanes. Firmannya sama. Apa yang Yesus sampaikan mungkin Matius 5, berbahagialah orang yang haus, yang lapar, berbahagialah orang yang menderita, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Mungkin itu khotbah-khotbah Yesus. Ya, pipi kanan kasih pipi kiri segalanya, firman sama, prinsipnya sama, pelajarannya sama. Tapi ada sesuatu, something else that God is speaking to me only. Itu dimensi yang missing dalam kehidupan banyak orang Kristen. Karena orang Kristen tidak punya waktu dan tidak punya hati untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Padahal di balik suara itu solusi pekerjaanmu. Di balik suara itu rahasia hidupmu. Dan mungkin Tuhan akan mewahyukan Yohanes 16. Roh Kudus kan diberikan juga untuk bisa menyatakan
sebagian tentang perkara-perkara yang akan datang. Mungkin there are some things, ada beberapa hal yang Tuhan akan reveal atau wahyukan kepada Anda. Dan Tuhan tidak akan lakukan itu sebelum kau kunci pintu di belakangmu. Dan tenang betul. Jadi untuk kita tidak mendengar firman itu susah. Apalagi kalau khotbah gini semua orang pasti dengar karena sound systemnya bagus. Tapi hanya hati yang sungguh-sungguh mencari yang akan menemukan suara Roh Kudus. Jangan berhenti sampai ke firman saja. Tapi suara Tuhan di balik firman itu yang melompat dalam jiwamu. Saya ingin Anda untuk mengerti bahwa hari-hari ke depan pengusaha juga sama. Mesti punya waktu untuk berdoa. Kadang-kadang kalau saya sudah tidak tahu harus memutuskan apa, saya beritahu sama mereka. Nggak tahu sih kalau di kantor saya kan, kantor di gereja. Saya tutup gordennya, turun gitu sudah. Orang nggak tahu, saya tidak bisa diganggu. Barang cuma 10 menit atau 5. Saya kadang-kadang tidak lakukan apa-apa, cuma nyalakan lagu pelan. Saya diam. Dan saya punya kebiasaan, tidak usah dicontoh, saya buka sepatu saya. Ya, saya buka sepatu saya, kayak rasanya itu lebih gimana gitu. Kayak rasanya itu sungkan gitu. Pakai sepatu kalau lagi masa-masa begitu. Saya copot sepatu saya duduk di kursi saya begitu, saya diam. Saya cuma diam. Tidak tentu dengar suara sesuatu, tapi setelah itu hatiku jernih. Lalu kembali beraktivitas. Kok gampang ya memutuskan. You see, miliki satu disiplin untuk kasih waktu God to speak directly to you. Tapi kalau tiba-tiba ada suara berkata, berbuat zinalah, tengkinglah, itu setan. Karena suara Tuhan tidak akan melanggar firman. Karena suara Tuhan tidak akan kontradiksi firman. Tuhan punya personality, karakter tidak berubah. Tuhan itu tidak ada pertukaran bayangan, tidak seperti orang yang punya multiple personality, yang punya sakit mental. Tuhan punya suara tidak akan melanggar firman-Nya. Tapi ada sesuatu yang Tuhan wahyukan yang bahkan tidak tertulis langsung di dalam Alkitab. Keputusan hidupmu. What's next for your life? God will speak to you. Tapi kita tidak punya waktu. Jadi saya ingin meneruskan apa yang Roh Kudus taruh di sini. Beberapa jawaban dalam pergumulan pekerjaan Anda itu ada di masa tenang dengan Tuhan. Tuhan tidak akan wahyukan di dalam khotbah saya. Itu akan waktu sendiri nanti. Next. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 5 ini ada satu prinsip keras yang harus kita dapatkan. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, garis bawah. Ini tetap adalah kunci kerajaan sorga, kunci pemeliharaan Allah, kunci penyediaannya. Karena Tuhan menyuruhnya, kita tebarkan jala. Kita tebarkan jala. Karena Tuhan menyuruhnya. Saya rasa itu tetap adalah kunci kemenangan kita. Tuhan menyuruh aku. Orang itu kalau disuruh Tuhan, dia nggak mungkin akan ngaku-ngaku. Aku disuruh Tuhan, nggak perlu. Kalau Tuhan yang suruh, Tuhan bertanggung jawab. Dan orang itu akan disertai. Bahkan sebelum dia melakukan apa yang Tuhan suruh, Tuhan sudah menyediakan. Seperti Abraham berkata, ditanyai sama anaknya, mana domba persembahan? Dia berkata, sudah Tuhan sediakan. Baru menoleh Ishak, langsung kelihatan di sana ada domba yang kecantol tanduknya. Tuhan itu tertib. Tidak seperti orang-orang yang ngeroh lalu ngaku-ngaku dengar suara Kristus. Tapi kalau Tuhan menyuruhmu, Anda diam aja. Tidak usah obral cerita. Nanti kalau Tuhan yang suruh, itu akan kejadian. Dalam hidup saya berkali-kali, waktu saya mencari wajah Allah, saya terima sesuatu dari Tuhan. Itu sungguhan. Saya nggak perlu ngomong ke kanan kiri. Kalau ngomong kanan kiri kan curang. Tuhan sungguh-sungguh datangkan sesuai dengan janjinya. Saya pelajari sesuatu dalam hidupku. Logos is beautiful. Tanpa logos kita tidak akan tahu kebenaran. But rema is powerful. Logos itu adalah firman yang tertulis. Kejadian sampai Wahyu ini seat belt atau sabuk pengaman. Tapi banyak orang tidak bisa menjadikan logos dan mengubahnya menjadi pedang roh. Pedang roh itu bukan logos. Pedang roh Efesus 6 itu bukan firman yang tertulis. Firman yang bersuara, yang kau dengar. Dan itu spesifikasi, just you. No one else. Banyak orang bisa punya logos, sabuk pengamannya. Tahu semuanya, tidak keluar dari frameworknya. Tapi mereka tidak mengalami breakthrough, tidak mengalami power. Karena mereka tidak pernah mendengar, pernah mencapai titik sampai mendengar suara Roh Kudus secara pribadi di dalam hidupnya. It's very important, my friend. Tuhan mendengarkan. Waktu kami pertama kali ke Myanmar, saya masih ingat waktu itu saya di Singapura, liburan lagi.
Saya mengalami suatu pengalaman di mana saya dengar. Kan nggak ada, coba Anda bolak-balik kejadian sampai Wahyu Burma itu nggak ada. Nggak ada, yang ada di sini itu negara-negara lain. Yang Timur Tengah segalanya, nggak ada Myanmar. Tapi Tuhan bilang sama saya dengan jelas. Kalau saya ngaku-ngaku dulu, lain cerita. Tapi setelah kejadian hari ini kita bisa menoleh ke belakang, orang bisa menilai sendiri apakah Tuhan berbicara sama dia. Tuhan ngomong jelas sama saya, go to Myanmar. Pergilah ke Myanmar, lalu saya dikasih ayatnya. Ayat itu yang dari dulu saya baca, nggak pernah seperti itu pengertiannya untuk Burma. Go to Myanmar. I'm sending you, aku mengutusmu kepada umat yang berjalan dalam kegelapan. Itu kan kata-kata Tuhan tentang salah satu suku Israel. Mereka akan melihat terang yang ajaib. Siapa pernah sangka kami punya keberanian lewat seorang teman, langsung jalan depan, di zaman lagi kacau-kacaunya negara itu. Minta izin itu, permisi, tidak pakai gerilya, ngomong apa adanya, sama yang berwenang, kami mau KKR, izinnya tolong keluarkan. My goodness, tidak ada yang merintangi, dan Anda semua tahu hari ini dokumentasi semua ada di YouTube. Itu bukan sesuatu khayalan, itu kejadian. When God speaks to you, laut membelah. And you repeat other people's success, laut akan tertutup. Karena laut membelah itu bukan tugas saya. Kalau saya ke Laut Merah, bukan ke Burma, saya jalan di sana, Anda besok akan terima jasad saya. Karena Tuhan hanya bicara itu ke Musa. Firman sama, suara beda. Paham Bapak Ibu Saudara? Have you heard God's voice lately? Sudahkah? Jangan-jangan di situ terletak kuasanya. Saya berani ambil resiko, padahal resikonya tinggi. Untuk kayak gini-gini kalau orang tidak dewasa bisa ngeroh sembarangan. Ngaku-ngaku suara Tuhan, apalagi kalau anak muda berjodohan, Tuhan berkata kamu jodohku. Kalau ada orang gitu ya saya kasih, apalagi yang cewek digituin sama cowok, saya kasih Anda antidotnya. Ngomong gitu, kalau gitu tolong Anda doa, ngomong sama Tuhan, suruh beritahu saya. Kalau Tuhan ngomong sama kamu, Tuhan pasti ngomong sama aku. Tuhan tidak pernah memaksa siapa-siapa. Jangan ngaku-ngaku. Tuhan berkata kamu jodohku. Loh, kok nggak tepat? Salah satu kita salah. Tuhan berkata kamu bukan jodohku. Jangan todong orang pakai suara Tuhan. Saya ngomong gini itu ada resikonya. Tetapi saya anggap gereja ini sudah dewasa. Jadi jemaat harus tahu bahwa saya merasa dalam roh saya waktu saya mengajarkan ini. Bahwa ada sesuatu mujizat yang Tuhan simpan. Sampai Anda tutup pintu. Berpuasa, meskipun sudah lewat 21 hari puasa kita, nggak apa-apa puasa lagi. Kalau Anda mencari kehendak Allah next dalam hidup Anda, you seek God's will. Jangan minta orang tuamu yang suruh cari kehendak Allah. Hidup adalah hidupmu. Jangan suruh anak Anda. Kalau Anda adalah seorang papa, anaknya yang pelayanan, Anda enggak. Jangan. Kalau Anda sekarang mengalami masalah dalam bisnis Anda, anak Anda udah pelayanan, jangan ngomongnya gini, apalagi pedes sama Tuhan. Kamu pelayanan kok papa nggak diberkati. Ayo suruh Tuhanmu itu berkati papa. Nggak boleh lancang kata-kata. Kalau Anda pengusahanya, anak Anda pelayanan, biarkan dia. Anda sekarang harus menyusul. Anda yang harus dengarkan Tuhan. Mungkin ada mujizat berikutnya yang Allah mau lakukan dalam kehidupan Anda. Tidak akan Tuhan wahyukan sebelum Anda mencari wajahnya. Hai papa, mama, suami, istri, atau anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Puji Tuhan karena Petrus mendengar suara Roh Kudus, maka semua teman-teman yang lainnya keciprat berkat. Teman-temannya di perahu yang lain juga datang membantunya. Saya percaya kalau kita menemukan panggilan kita, kita juga akan menemukan manusia-manusia yang Tuhan utus dalam panggilan kita. Petrus menemukan panggilannya, dia tahu perahunya tidak ada di situ tanpa sengaja. Perahunya di situ bukan kebetulan. Ketika dia berserah sama Tuhan, Tuhan menunjukkan panggilan hidupnya. Dan setelah itu, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Ternyata rencana Allah atas kehidupan seseorang itu lebih besar dari dirinya. Saya yakin, barang siapa menemukan Tuhan, dia menemukan rencana Allah yang dahsyat dalam hidupnya. Siapa yang menemukan rancangan Bapa, dia nggak mungkin pada akhirnya merasa sendirian. Sebab rencana Tuhan itu selalu melibatkan orang. Berbahagialah orang yang menemukan Tuhan. Anda lihat ya, kalau orang itu masuk dalam rencana Tuhan, hidupnya nggak sepi. Tiba-tiba dia akan dikelilingi dengan orang-orang dalam rencana Allah atas hidupnya. Tapi kalau Anda lihat orang yang mulai withdraw, menjauh, menghilang, mengucilkan diri, that's not God's plan for your life. Kalau Anda terus jalan ke situ, lama-lama Anda tidak akan ketemu
Karena rencana Tuhan itu selalu ujungnya kita memberi syarat kepada teman-teman kita di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. God has a wonderful plan for your life dalam pekerjaan Anda. Saya yakin di dalam dunia kerja, Allah hendak mempertemukan Anda dengan seseorang yang lain. Saya jadi ingat ayat di Yesaya. Orang-orang yang meruntuhkanmu akan menjauh. Orang-orang yang membangunmu akan datang mendekat. Tapi ayat itu tidak bisa Anda aplikasikan mentah-mentah kalau hati kita tidak kembali dan mencari Tuhan. Karena waktu kita mencari Tuhan, ayat itu berlaku atas hidup kita. Orang yang meruntuhkanmu akan menjauh. Orang-orang yang membangunmu akan mendekat. Anda akan terkejut terlalu banyak kebetulan di dalam pekerjaan Anda nanti. Tiba-tiba ketemu ini, tiba-tiba ketemu itu. Seolah-olah bukan dengan kekuatanmu sendiri kau hadapi tantanganmu. Seperti ada Tuhan sutradara yang tidak terlihat turut merancangkan sesuatu di luar dugaan dan kemampuanmu. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur ayat 8 di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ada suatu reaksi yang cukup aneh menurut saya. Simon Petrus mendapatkan tangkapan ikan yang luar biasa. Entah berapa itu rezekinya. Ini kalau masalahnya di Galilea itu bukan tipe tuna. Ini kalau tuna sudah harganya nggak keruan. Ya, tapi meskipun demikian, itu ikan-ikan Alkitab mengatakan di kitab-kitab Injil lainnya menjelaskan bahwa itu ikan-ikan besar-besar semuanya. Itu kalau dijual rezekinya berapa. Namun demikian ketika Petrus melihat hal itu, dia bukannya jadi bangga, bukannya jadi senang karena harta, dia malah berdoa, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ini adalah reaksi yang tidak lumrah. Karena kalau orang diberkati secara materi, biasanya ini bukan doa yang dia panjatkan. Go away from me. I'm a sinner. Biasanya orang kalau diberkati secara rezeki, harta duniawi, malah justru dia akan merasa gede rasa. Tuhan berkenan sama aku. Lalu malah justru dia bangga sekarang apa yang dia punya. Menurut saya ini sesuatu yang heran. Tetap bagi saya doa yang lebih baik harusnya begini. Tetapi waktu itu spontanitas Petrus mengucapkannya. Harusnya begini, Tuhan bukan pergilah daripada aku, bawalah aku mendekat padamu karena aku ini orang berdosa adalah doa yang lebih baik. Jadi ini lucu. Petrus itu sambil usir Yesus tapi tangannya gandolin Yesus. Kaki Yesus ditahan dan dia berkata pergilah. Kalau saya jadi Tuhan Yesus kan, loh, ya aku mau pergi tapi nggak bisa kamu pegangi. Karena Alkitab mengatakan di sini dia tersungkur melihat hal itu. Kata tersungkur juga pegangi kaki. Tuhan pergilah daripadaku. Mulut berkata begini, perbuatannya begitu dia tahan. Harusnya Petrus kalau dia bisa mikir lebih serius atau lebih tepatnya, karena ini spontanitas, kalau bisa dia mikir lebih matang, dia harusnya berdoa, Tuhan, bahwa aku berdekat padamu karena aku orang berdosa. Harusnya reaksi berkat materi atas hidup kita membuat kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Kok kau perlakukan begini? Bapak Ibu Saudara, saya ingin untuk Anda melihat apakah berkat menjauhkan Anda dari Tuhan atau berkat justru membuat Anda semakin dekat dengan Tuhan. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Kata takjub di sini itu beda dengan kata takjir. Takjir atau apa ya? Tajir atau takjir? Takjir. Tajir, ya wis. Ya, takjub sini tajir. Bapak Ibu Saudara, kalau waktu kita diberkati oleh Tuhan dengan begitu banyak ikan yang mereka tangkap, terpesona boleh, tapi ujungnya harus membuat kita jadi semakin bersyukur kepada Tuhan. Terpesona jangan terlena, jangan terlengah. Takjub di sini artinya bukan wow. Takjub di sini artinya touched. Terharu. Saya akan membawa Anda ke poin terakhir nanti. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Ini adalah panggilan hamba Tuhan yang paling bagus titiknya. Orang jadi pendeta itu bukan karena tidak bisa makan, tidak bisa sekolah, tidak bisa kerja. Ini Petrus lagi tajir-tajirnya. Tuhan berkata, sacrifice all that is rubbish. Semua itu sampah. Khusus untuk you, ini tidak berlaku untuk orang-orang termasuk orang yang dilepaskan dari legion di Genesaret yang minta-minta jadi hamba Tuhan. Tuhan bilang tidak, kamu harus kerja kembali ke kampung halaman jadi saksi di sana. Yesus berkata, kamu mau jadi pendeta, mau jadi hamba Tuhan.
Pas kamu lagi ada di puncaknya beasiswa terbagus and whatever. Tawaran kerja kanan kiri, kamu berkata, tidak, aku 100% jadi penjala manusia. Ini mencipta satu standar baru untuk orang-orang yang mau jadi hamba Tuhan kemudian hari untuk mau jadi pendeta. Pendeta bukan orang yang kurang makan dan tidak punya keahlian. Pendeta adalah orang yang mengorbankan tajirnya, padahal dia bisa. Untuk menjala manusia. Tuhan panggil Petrus waktu dia kaya. Waktu dia dijual itu tuna-tuna ceritanya. Itu berapa duit? Itu mungkin 1 bulan sampai 3 bulan punya penghasilan sudah ada di perahu itu, bahkan lebih. Mungkin 1 tahun sudah tercover itu. Tuhan berkata, maukah kamu sekarang sacrifice all this untuk jadi pastor, menjadi preacher? Luar biasa. Kalau Anda tidak dipanggil jadi pendeta, Anda juga punya tuntutan yang sama. Memberi yang terbaik untuk Tuhan dalam pekerjaan Anda. Sebab Allah tidak layak untuk menerima sisa-sisa. Jangan takut katanya. Mulai dari sekarang kau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Tadi cuma meninggalkan perahu dan jala yang koyak. Sekarang jala udah bagus, sekarang ikan udah banyak. Dia tinggalkan itu pada saat sakit-sakitnya meninggalkannya. Meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Petrus tidak memberhalakan suksesnya, tidak memberhalakan berkatnya. Justru waktu dia sukses, Tuhan bilang, tinggalkan semua. Nah, kalau ada jemaat di sini yang sukses dan tambah sukses, Tuhan tidak suruh tinggalkan, dan jangan tinggalkan Tuhan karena suksesmu. Paham ya, nangkep ya poinnya? Ada orang tertentu, 0, sekian, sebagian besar 99, sekian persen, tidak akan pernah terima suara ini. Jangan takut, tinggalkan semuanya. Tinggalkan jalamu. Ikut aku, tidak akan pernah. Anda sebagian besar tidak akan pernah dengar suara ini. Kalau Anda tidak pernah dengar waktu Anda sukses, Tuhan tidak suruh Anda tinggalkan, maka jangan tinggalkan Tuhan karena suksesmu. Saya akan ajari Anda sesuatu yang sangat berharga, akan berguna, Anda akan super kamsya sama Tuhan seumur-umur hidupmu, 7 keturunan. Saya akan kasih tips juga untuk parenting bagi kita yang belum telat, anak-anak kita masih di rumah. Anda lihat sign. Ketika Anda dulu masih generasi 1, masih babat alas, masih buka jalan lah, belum segampang itu. Anda susah dulu. Ngumpulkan pelan-pelan, lalu bisnis mulai jalan, mulai bagus. Dan Anda mulai diberkati. Nah sekarang disinilah tolak ukurnya. Setelah berkat itu masuk, setelah ikan-ikan semua masuk ke jalamu, lalu perahumu hampir koyak karena berkat. Reaksi apa yang ada padamu dulu, lalu habis itu nilai reaksi apa yang ada di rumahmu dan ada di dalam hati anak-anak Anda. Kalau berkatnya semakin melimpah, Anda, kalau spiritnya bukan takjub artinya touch atau terharu, tapi tajir, maka Anda harus hati-hati, berkat itu menjadi jerat. Karena kalau orang yang benar-benar diberkati susah payah tidak mengikuti itu, artinya orang itu kalau diberkati Tuhan, efek sampingnya itu nanti tidak akan menjerat dia. Kalau orang diberkati Tuhan itu harusnya ujungnya adalah kerendahan hati. Kalau kita diberkati Tuhan kita semakin gaya, itu bukan maksud berkat itu dikirim ke hidupmu. Kalau kita dapat berkat dari Tuhan itu lalu kita semakin terbeban untuk orang lain, meskipun Tuhan tidak pernah suruh kita jual harta kita. Ngawur kalau orang menginterpretasikan semua orang dalam pekerjaannya itu harus jual seluruh hartanya, kasih ke orang miskin dan mengikut Yesus. Itu kan cuma satu insiden di Alkitab. Tuhan menguji orang kaya, anak muda itu, dan kebetulan orang kaya, anak muda itu memang punya panggilan. Saya yakin orang itu punya panggilan jadi rasul kayak atau apa, tapi karena dia menolak. Itu loh ayat yang akhirnya Tuhan pakai itu juga lanjutkan dengan kalimat, lebih susah orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga daripada unta masuk lubang jarum. Kita nggak bisa pakai ayat itu lalu terapkan pada semua orang yang bekerja. Jual seluruh hartamu kasih orang miskin. Enggak. Kalau gitu kita harus terapkan semua dong. Ayat-ayat firman dengan mentah-mentah tak berhikmat. Misalnya Yesus meludahi. Lalu olesi dengan ludahnya ke mata orang buta. Mari sekarang altar rokok sini. Supaya kita bisa ludahi. Kita nggak boleh terapkan firman dengan sembrono. Firman itu kita harus ngerti maknanya. Dan kita harus tahu ada ayat-ayat tertentu itu khusus perkecualian karena Yesus beracara. Atau ada ayat-ayat tertentu yang memang itu berhak karena Yesus yang berbicara.
Misalnya Yesus bisa ngomong sama Petrus, "Hai kamu iblis, enyahlah." Kita nggak bisa tengking sesama kita. Yesus bisa lakukan itu karena dia yang punya nama. Kita nggak boleh menyebut namanya dengan sembarangan. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Ya. Tapi kalau seumpamanya berkat itu diberikan dalam hidupmu, membuat kita justru dapat virus. Justru kita bukan berkata, "Pergilah daripadaku sebab aku ini seorang berdosa," tapi "Jangan ganggu saya sebab saya orang kaya. Pergilah daripadaku karena aku ini orang kaya." Saya rasa berkat itu mendingan Anda doa agar dicabut. Minta sama Tuhan buat dirimu bangkrut. Karena itu nanti akan memimpinmu masuk ke neraka. Tapi kalau enggak, Tuhan enggak pernah menghendaki kebangkrutan kita. Karena berkat itu dari Allah, masa Tuhan itu cabut. Saya ngomong gini itu pakai bahasa yang cukup tinggi dosis. Karena hari-hari ini orang itu sudah tidak bisa membedakan tangan kiri dan tangan kanannya. Kalau Anda diberkati, lalu ujung dari berkat itu misalnya yang dinikmati oleh anak-anak Anda, hati anakmu tidak tambah mengasihi, semakin rindu sama Tuhan, semakin terbeban dan gak gaya-gayaan sama teman, saya rasa berkat itu masih aman di keluargamu. Tapi kalau berkat itu membuat kita mengusir Tuhan, bukan karena kita orang berdosa, ini bukan ngusir sungguhan, ini sebenarnya Petrus merasa gak layak dapat berkat itu. Tapi kita menjadi orang yang merasa layak, bahkan kita mulai jadi orang yang semena-mena dengan sesama, saya rasa berkat itu bahaya. Kalau Anda lihat sign tanda-tanda seperti ini di dalam diri anakmu, cepat cabut lalang sebelum dia tumbuh mencekik gandum. When you see your children, apalagi yang masih usianya umur berapa, dan mulai gaya dan sok-sokan karena papanya sukses, hajar anak itu pulang ke rumah. Jangan pakai tangan tapi, jangan Anda pakai kekerasan fisik karena itu tidak mendidik. Kalau Anda lihat anak Anda yang sukses, dia sok-sokan sama teman, sok-sokan sama guru, sok-sokan sama Anda pulang ya. Kalau Anda lihat aja guru lesnya tiba-tiba misalnya anak itu lain cerita. Anak itu kalau sudah usia berapa tahu benar dan salah, lalu dia berdiri berkata, kamu itu aku yang bayari. Misalnya ini saya nggak tahu, saya nggak terpikir apa-apa, ini saya ngawur aja ilustrasi. Kamu itu yang bayari, ya, diusir guru lesnya. Dasar apa sekali, apalagi kok keluar kata-kata kalimat yang kasar dan merendahkan orang karena status ekonominya. Tolong ya, Anda waktu antarkan guru les itu waktu yang menangis dan berkata, maaf anak saya nanti saya akan didik. Pulang, tutup pintu. Please jangan give up sama anak saya. Nanti saya telepon lagi ya. Kita atur lagi les-lesnya gimana. Saya mau ngomong sama anak saya. Masuk. Panggil anakmu. Dudukkan. Bilang yang kaya itu papamu. Bukan kamu. Habisi dia lalangnya. Supaya nanti lalang yang mirip dengan gandum. Jangan mencekik gandum suatu hari. Karena suatu hari kalau itu udah lepas tanganmu. Di situ masuk semua dosa karena cintakan uang adalah sumber kejahatan. Nanti anak Anda sudah di grooming untuk berzina. Kalau Anda diamkan itu lalang itu akan jadi apa nanti? Dia akan menjadi koruptor nanti. Dia pasti akan kena masalah hukum suatu hari. Atau suatu hari dia akan menjadi orang yang, saya tidak tahu. Itu sudah kelihatan. Tanda-tanda awal demensia harusnya membuat kita waspada. Seseorang ketika mulai ada tanda-tanda sakit jantung tiba-tiba, kalau mungkin sudah mulai geringgingan atau mulai semutan dan sebagainya, semutannya mulai begini itu dan sebagainya, atau dia mulai ada stroke segalanya harus langsung dibawa. Jangan kau tunggu 1 minggu. Kalau kita lihat tanda-tanda harus langsung ditanggulangi. Waktu Anda lihat tanda-tanda kanker rohani dalam diri anakmu, dan Anda tahu bahwa berkat itu adalah berkat untukmu, tapi sampai anak sudah jadi kutuk berkatmu itu. Maka ada satu cara untuk memutar kutuk menjadi berkat adalah menghajar anak itu dengan rotan. Rotan ini bukan dipukul dengan tangan. Rotan ini adalah ketegasan. Nak, kamu duduk. Apa hakmu kamu bicara gitu sama guru les tadi? Kamu tidak pernah menghasilkan apa. Kamu jangan kira kasih dia nanti tolong diganti semuanya sepatu brandednya, kasih sepatu yang bisa ngomong. Tahu sepatu yang bisa ngomong? Yang ada buka, yang lebar yang dia pernah pakai 2 tahun lalu. Suruh ke sekolah pakai itu. Suruh sekolah pakai itu. Anda lakukan itu demi anak. Anda harus kikis, detoks lalang di dalam hatinya. Kalau enggak, Anda sedang menciptakan seorang pezina. So pasti anak ini nanti akan jahat sama istrinya. Anak ini akan jahat sama sesamanya. Pasti. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya dorong Anda supaya jangan sampai berkat yang Allah berikan di perusahaanmu. Kalau Anda memperoleh berkat internasional misalnya tahun ini Anda semakin besar. Jangan sampai berubah menjadi kutuk suatu hari dalam diri anak-anakmu. 3 poin sini
Tuliskan, saya udah overtime parah. Ayat 1, nomor 1, turunnya omset adalah musim koreksi atau persiapan nilai. Catat aja. Jangan Anda, gak apa-apa mendingan sekarang turun daripada saya naik ke puncak gunung tiba-tiba nanti suatu hari karena salah hati, boom, terjun payung atau terjun bebas. Kalau mau turun Tuhan, ngomong gini sama Tuhan, turunkan aku sekarang. Proses aku sekarang. Jangan sampai Tuhan kasih kejutan. Seperti orang fasik, dibiarkan jalan di tempat yang licin, lalu dia terpleset, lalu mati. Jangan sampai kau bawa aku ke tempat tinggi hanya untuk menjatuhkan aku suatu hari. Kalau engkau lihat aku perlu diturunkan, turunkan sekarang. Turun omset juga gak apa-apa. Kalau ini bisa membuat hatiku jadi bersih, atau membuat aku evaluasi, membuat aku atur ulang strategi, atau pembaharuan cara-caraku. 2, taat pada suara Tuhan adalah kunci hidup yang diberkati. Anda pahami ini, bukan cuma sekedar dengar khotbah atau hanya baca Alkitab rutinitas, tapi di balik membaca Alkitab dan dengar khotbah, Anda harus targetkan untuk mendengar suara Tuhan. Taat pada suara Tuhan itu kunci soalnya. Iman itu timbul dari pendengaran. Ya, 3, tujuan akhir diberkati adalah kerendahan hati dan kasih. Itu ingatkan dirimu sendiri. Tujuan akhir banyak ikan kecantol di jala Anda dan masuk perahu. Bagimu dan bagi anak-anak keturunanmu, tujuan akhir diberkati adalah membuat hati kita semakin rendah hati, semakin penuh kasih dan penuh beban ilahi. Kalau sampai kita tidak penuh beban, hati kita akan penuh bebal. Tolong Anda tanggulangi hati sendiri. Dan kalau hati Anda sudah bersih, lihat putra-putrimu. Jangan sampai anak-anak Samuel terulang, anak-anak Eli. Kalau Anda lihat padamu ada berkat, dan tentu berkat itu akan continue di anak. Yang turun hanya hartamu nanti. Nanti berkatmu akan turun karena sampai di tangan mereka, mereka akan mengutuki dirinya sendiri dan orang lain dengan harta yang kau wariskan ke mereka. Bapak, Ibu, Saudara, Anda punya PR yang besar. Kita punya PR yang besar untuk mendidik anak kita dengan benar. Saya harap semua jemaat kita jadi orang benar di tempat kerja dan menjadi orang tua yang benar di rumahnya. Haleluya, thank you. Mari kita semua bangkit berdiri. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu berdoa dengan singkat saja. Tuhan Yesus, tolong setiap kami untuk bisa menerapkan dengan sungguh-sungguh. Kami semua adalah penjala ikan dan penjala manusia. Sebagian besar 99, sekian persen adalah orang-orang yang punya dual task atau punya dua tugas. Kami ada setengah di dunia kerja. Tidak sampai setengah malahan waktu ada di gereja. Ajari kami sungguh-sungguh di kedua-duanya memberikan 100% pengabdian. Ampuni kami kalau kami seringkali ya Tuhan Yesus menyalahi Tuhan. Kami kadang-kadang asal-asalan. Kami tidak bisa bagi waktu dan pikiran. Kami mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan keturunan kami, anak-anak kami, generasi-generasi berikutnya. Kami adalah generasi yang babat alas, yang buka jalan. Hamba berdoa supaya anak-anak jemaat yang masih muda-muda di rumah mereka, satu-satu menjadi makhluk-makhluk yang diajari, yang tahu diri, yang ngerti ya Tuhan, memposisikan diri di dalam rencana Bapa. Hamba berdoa supaya tidak ada anak-anak yang berusaha keluar dari bayang-bayang ayahnya. Kalau ayahnya bayang-bayangnya betul, aku berdoa supaya mereka tidak berusaha keluar dari situ. Mereka supaya bisa belajar, supaya mereka tidak perlu diproses ulang dan buang waktu. Hamba berdoa untuk anak-anak jemaat, hamba syafaat, satu-satu jadi. Tuhan, hamba-Mu bersyafaat untuk setiap anak-anak dan bagi beberapa jemaat, cucu-cucu mereka sekarang sudah zamannya cucu mereka. Aku berdoa satu-satu jadi. Aku minta supaya kami diberi hikmat untuk memerangi setiap tanda-tanda awal munculnya lalang di dalam hati mereka. Kami akan naikkan suara perang, memastikan bahwa lalang itu tercabut sebelum mencekik gandum itu, yaitu semak belukar yang membunuh. Hamba berdoa ya Tuhan, di dalam gereja ini, di GMS ini Tuhan Yesus, kami menjadi jemaat yang turun-temurun ya Tuhan Yesus, menjadi umat pilihan Allah. Please choose this church, I pray, not just for 10 years to come. Pilih gereja ini Tuhan Yesus sampai Tuhan datang. Biarkan kebangunan rohani yang kami alami akan menyongsong kedatangan Tuhan. Bukan kebangunan rohani yang sifatnya sementara. Lindungi seluruh jemaat-Mu dan keluarga mereka. Di tahun berkat ini, justru hamba tidak khawatir berkat datang atau tidak. Justru hamba-Mu sebagai gembala sidang merasakan hati gembala agung. Justru yang membuat hamba-Mu concern adalah jangan sampai berkat itu merubah orang benar jadi salah. Bapa, kalau Kau bersedia
Kalau engkau telah mengatakan tahun ini tahun berkat, so pasti berkat itu akan tiba. I pray, ya Tuhan, supaya jemaatmu ready kalau diberkati. Supaya jangan ada anak manja. Supaya jangan ada orang yang punya sifat orang kaya baru. Supaya jangan ada orang yang sok-sokan dan tidak punya waktu untuk Tuhan. Supaya tidak ada orang yang menjauh. Hamba berdoa supaya pernikahan utuh. Tidak ada yang selingkuh. Tidak ada yang bercerai. Padahal dulu waktu miskin bersama. Tapi waktu kaya sendiri-sendiri. Aku berdoa untuk jemaat ini, hambamu bersyafaat. Minta Tuhan Yesus lindungi di tahun berkat. Lindungi kami juga dari berkat yang akan datang. Supaya hati kami tidak melekat. Jikalau hartamu bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Bapa, bless this church, tua dan muda, dalam nama Yesus.